Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku bakal bahas tentang FRSKB PGSD yang aku sendiri ngelaksanain di tanggal 14 September 2020 kemarin. Gimana ceritanya? Dan aku udah catat di sini untuk membahas FRSKB PGSD kemarin khusus buat kalian. Tiga soal pertama aku nemuin soal yang membahas tentang penilaian. Nah, soal pertama yang aku ingat itu ada sebuah keadaan di mana seorang guru ingin menilai sikap siswanya gitu. Semisal sikap disiplin. Nah, di sini guru itu harus menggunakan penilaian yang seperti apa? Observasikah, penilaian dirikah, atau penilaian antar teman gitu. Lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini soalnya choice-nya yang aku ingat itu kinerja, produk, project, portofolio gitu. Iya, kalau aku nggak salah ya itu. Dan soalnya itu membingungkannya di mana antara kinerja dengan project. Jadi kalian yang belum ujian, kalau bisa kalian harus benar-benar tahu apa detail perbedaan kinerja dengan project. Nah, kemudian waktu aku belajar semasa aku itu jadi honorer gitu kan, yang aku tahu itu penilaian keterampilan itu produk, project, portofolio gitu. Tapi ketika aku belajar lagi untuk SKB ini, aku dapet kayak pendapat baru, bukan pendapat baru sih, atau nama lainnya dari si kinerja apa gimana nggak tahu. Pokoknya itu penilaian keterampilannya itu ada project, ada portofolio sama kinerja. Jadi produknya nggak ada gitu. Jadi waktu jawab soal itu aku juga bingung sebenarnya ini tuh kinerja apa produk gitu. Jadi kalian yang belum ujian harus benar-benar tahu apa perbedaan dari ketiga itu gitu. Lanjut ke soal yang nomor 3, masih tentang penilaian. Di sini pembahasannya adalah tentang prinsip penilaian. Nah, pada soal yang ketiga ini dibahas tentang contoh dari prinsip penilaian. Kalau aku dapatnya kemarin tentang objektif. Jadi kalau misalnya kalian udah terlalu banyak menghafal gitu prinsip-prinsip penilaian gitu kan, kalian harus tahu juga contohnya. Soalnya aku ngerasa kalau contoh dari objektif dengan prinsip penilaian yang adil itu agak-agak beda tipis gitu, apalagi soal yang suka ngecoh. Lanjut, soal yang nomor 4 itu kita beralih ke komponen prota dan prosem. Ini aku dapetnya cuma sekitar 3 soal gitu. Aku ini berusaha banget untuk ngingetinnya, soalnya aku ngeburu waktu juga gitu kan. Yaitu dia menanyakan terkecuali gitu. Udah biasa lah rasa aku di FR teman-teman yang lain pasti ada tentang komponen prota sama prosem. Lanjut ke soal berikutnya, materinya itu tentang remedial. Nah, di sini ingat aja yang aku dapat itu tentang pemberiannya, misalnya 20%, kalau misalnya kurang dari 20% itu harus gimana, kalau misalnya 50% lebih itu harus gimana gitu si gurunya. Kemudian kalau misalnya antara 20% sampai 50% itu gimana tindakannya. Itu aja sih 3 soal itu. 3 soal dan yang buat kita harus hati-hati itu di ABCD-nya gitu. Karena ada jawaban-jawaban yang memang mengecoh. Misalnya kayak kalau misalnya lebih dari 50% yang gak tuntas itu kan kita harus mengulang pembelajaran dengan RPP yang baru, dengan metode dan media yang baru kan. Tapi di situ kita tahu kata kuncinya itu baru. Sedangkan di ABCD-nya itu ada kata kunci yang kalimatnya udah sama tapi dia pakai bahasa ditetapkan. Arti ditetapkan sama baru gitu kan. Kayaknya gimana ya? Ditetapkan juga bisa baru gitu kan. Sedangkan ya aku pilihnya yang baru gitu. Aku nggak tahu itu benar atau enggak. Masih tentang remedial, di sini ada soal tentang langkah-langkah remedial. Menurut aku ini mudah ya, kalian cari aja materinya. Lanjut ke jenis soal yang berikutnya, itu materinya tentang media daring yang dilakukan saat kita COVID-19. Salah. Maksudnya
masuknya suasana COVID-19 gitu. Jadi yang aku tahu itu ada Webex, ada Zoom meeting, terus ada Skype, ada Microsoft Teams, ada Google Meet, terus ada apa lagi ya? Ada Slack dan yang lain-lain, banyak, kalian cari aja. Lanjut, aku juga dapat soal tentang kurikulum, yaitu di mana prinsip kurikulum yang konservatif. Yang konservatif di sini berarti melestarikan budaya warisan ya. Jadi soalnya itu soal cerita beberapa kalimat gitu, terus dia nanya itu termasuk prinsip kurikulum yang mana gitu. Jadi kalimat kuncinya udah pastilah ya kan, warisan budaya masa lalu. Lanjut, soal materi yang aku ingat itu tentang arus listrik, kemudian tentang sinergama, sama tentang planet dalam dan planet luar. Tuh. Kalau untuk matematikanya aku dapat soal tentang bangun datar dan bangun ruang. Oke, sekian dulu FRSK BPJSD dari aku.